perkenalkan nama saya Andi Titi Maulani dari PGSDD 2019 dengan NIM 1905 116117. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Baik, sekarang saya akan mewawancarai seorang wirausahawan. Beliau adalah seorang wirausahawan yang membuka toko alat tulis dan aksesoris. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang memiliki toko alat tulis dan aksesoris. Baik. Halo. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Baik, nama saya Nur Fauzia. Saya pemilik toko aksesoris dan alat tulis. Di sini saya akan mewawancarai Kakak, yaitu bertanya-tanya tentang seputar usaha yang Kakak. Iya. Baik, Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang pertama itu, kapankah Kakak mendirikan usaha alat tulis dan aksesoris Kakak? Sekitar 5 tahun yang lalu. Saya memulainya dari beberapa barang saja, dari beberapa aksesoris dan beberapa alat tulis. Baik. Pertanyaan kedua yaitu, apakah Kakak bekerja sama dengan teman, sanak saudara, atau orang tua? Awalnya saya bekerja sama dengan saudara saya. Di awal-awal kami membagi modal. Saudara saya membeli beberapa aksesoris dan saya membeli beberapa alat tulis. Namun kemudian ketika 3 tahun setelah berjalannya usaha saya itu, saya memiliki modal yang cukup sehingga saya mengembalikan beberapa modal saudara saya dan usaha itu menjadi usaha saya sendiri. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu, sebelum menjadi wirausaha, apakah Kakak pernah memiliki usaha lain atau profesi lain? Kalau usaha lain belum, namun kalau profesi lain iya. Bahkan sampai saat ini saya juga masih menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan di Pertamina. Baik. Untuk pertanyaan keempat yaitu, kenapa Kakak lebih berminat menjalankan usaha alat tulis dan aksesoris, sedangkan kan usaha lain kan banyak kayak toko sembako, toko kayak seperti penjual minuman gitu. Kenapa lebih tertarik sama alat tulis? Saya berpikir untuk membuka usaha alat tulis dan aksesoris awalnya karena aksesoris dan alat tulis itu masih langka di kampung saya ini, di wilayah saya ini. Dan untuk sembako dan minuman itu kan udah banyak nih pemiliknya, udah banyak yang buka usaha seperti itu. Dan juga sembako dan minuman itu memiliki batas kadaluarsanya, sedangkan alat tulis dan aksesoris tentu tidak, mereka bisa bertahan dengan lama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sebelum membuka usaha aksesoris ini dan alat tulis, kan membutuhkan modal yang bisa dibilang banyak ya. Mungkin berapa modal memulai usaha ini? Awalnya itu kan saya berbagi dengan saudara saya. Awalnya sekitar 1 juta saja. Jadi kami membeli beberapa saja aksesoris yang kecil-kecilan dan beberapa alat tulis. Namun karena baru ada yang membuka usaha seperti itu, akhirnya menarik beberapa pelanggan dan itu membuat saya bisa memutar modal yang lebih banyak sehingga saya bisa membeli lebih banyak lagi aksesoris dan alat tulis. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang Kakak gunakan untuk menarik masyarakat atau customer untuk membeli di toko aksesoris Kakak? Karena saya membuka tokonya di sebuah kampung, tentu saja saya cerita ke beberapa tetangga saya membuka usaha seperti ini. Jika ingin membeli alat tulis atau aksesoris, silahkan ke toko saya. Dan juga beberapa anak sekolah yang misalnya ada satu yang singgah datang, mereka ada menyukai barang di situ, mereka memberitahukan kepada teman-temannya sehingga lebih banyak lagi anak yang datang untuk berbelanja di toko saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dari pukul berapa toko aksesoris dan alat tulis Kakak dibuka dan ditutupnya?
Biasanya kami buka dari pukul 5.30, itu kami udah buka, dari setelah sholat subuh kami membuka toko kami, dan biasanya tutup itu pada saat sholat isya, karena di kampung itu jika sudah sholat isya itu sudah terlalu sepi ya, jadi kita udah biasa untuk menutup toko kita di malam itu. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggan yang di jam itu jam 8 malam lewat datang untuk membeli, kami tetap akan melayani selama kami masih belum tidur. Baik, selanjutnya berapa rata-rata omset yang kakak dapat dalam per bulan? Karena saya berjualan di kampung, jadi omsetnya itu tidak menentu. Jika lagi ramai itu bisa 500 sampai 1 juta. Namun jika tidak ramai ya kadang 50, kadang tidak ada yang beli dalam sehari. Namun untuk hitungan bersihnya itu minimal 500, minimal 300 sampai 500. Selanjutnya untuk proses transaksi usaha ini bagaimana? Karena sekarang beberapa ada yang transfer, itu beberapa yang memesan duluan, biasanya dia mentransfer uangnya. Namun karena kami di kampung lebih banyak yang datang langsung dan membayar secara tunai. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di sekitar kakak ada usaha lain yang seperti semacam kakak? Untuk saat ini udah ada beberapa, namun tidak terlalu dekat. Cuman ada beberapa. Untuk awal-awal memang masih saya yang membuka usaha seperti itu. Namun sekarang udah ada beberapa. Namun yang pelanggan yang udah terbiasa untuk berbelanja di tempat saya, mungkin akan memilih tetap di tempat saya. Namun jika ada yang ingin mencoba di tempat lain, kita juga tidak akan memaksa dan melarang orang tersebut. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu, apakah suka duka kakak dalam menjalani usaha ini? Suka dukanya ya, sukanya tuh ketika ramai pasti kita tuh sangat bahagia, apalagi kalau ada yang lagi ulang tahun, ada yang atau baru-baru masuk sekolah, itu kan biasanya lagi rame nih beli buku, beli aksesoris untuk hadiah dan sebagainya. Namun ketika yang bikin kita itu ya kesusahannya itu ya ketika tidak ada pembeli dalam sehari, itu tuh kadang nggak ada pembeli, tapi ya sudah, namanya rezeki sudah diatur sama yang maha kuasa. Baik, untuk selanjutnya, apakah keinginan kakak ke depannya dengan usaha kakak ini? Saya berharap usaha saya ini bisa lebih banyak pembeli, bisa berkembang lebih besar lagi, dan saya ingin bisa membuka toko yang lebih besar lagi. Mungkin kakak ingin membuka cabang lain di area lain? Untuk cabang sepertinya belum. Kami tetap memprioritaskan di rumah karena pegawainya kami sendiri, dan juga lebih enak dipantau karena langsung dengan di rumah. Tapi untuk tokonya mungkin di sekitar rumah, jika ada nanti kawasan kosong atau rumah yang disewakan atau dijual dan kami ada modal, kami akan membelinya dan membuka usaha yang lebih besar lagi agar lebih banyak lagi barang-barang yang kami jual. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana respon konsumen terhadap produk kakak? Konsumen sih alhamdulillah ya, responnya baik. Kami juga bisa melayani dengan baik, alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, siapakah target dari usaha kakak ini? Targetnya ya tentu dari anak kecil, anak sekolah, ibu rumah tangga, dan pekerja. Baik. Selanjutnya, apakah ada kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Kendala biasanya kalau ada barang yang lagi dicari, diminati, namun kami belum sempat untuk berbelanja karena kami di kampung, jadi kami harus berbelanja ke kota. Sedangkan saya juga kerja, jadi tunggu saya cuti dulu, baru saya bisa berbelanja. Nah, untuk selanjutnya kak, hasil penghasilan seorang wirausaha kan tidak menentu. Hal apa yang membuat kakak selalu optimis? Karena rezeki itu sudah diatur, dan juga saya kan sebagai pegawai, saya juga punya pekerjaan tetap. Namun usaha ini ya sebagai tambahan, dan ketika saya ada waktu luang dan keluarga saya juga bisa membantu, jadi kami ada penghasilan sehari-hari yang
dari pembeli-pembeli yang tidak kita duga. Baik, selanjutnya bagaimana upaya kakak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Tentunya kita akan research apa barang-barang apa saja yang lagi ngetren saat ini, karena kan untuk anak-anak remaja, anak-anak SD itu sekarang sukanya yang apa yang lagi booming itu yang dibeli. Dan juga sekarang kan lagi zamannya sosmed, media sosial. Biasanya kita akan promosi lewat media sosial dari WhatsApp, dari Facebook, Instagram, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya kak, apa kiat-kiat atau pesan yang ingin kakak sampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti kakak? Kiat-kiatnya tentu saja yang pertama jangan mudah berputus asa, tetap semangat. Rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah tahu kapan banyak pembeli dan kapan tidak ada pembeli. Namun jika kita memang sudah punya niat untuk membuka usaha, dan tetap jalani usaha itu sampai benar-benar bisa menjadi usaha yang benar-benar besar. Mungkin itu saja kak untuk wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Oke, baik, mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini dengan kakak Nur Fauzia yang memiliki toko alat tulis dan aksesoris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.